Warna apa sebenarnya? Dan bahkan beda. Monokrom memang monokrom. Kita bertiga salah. Hah? Kimi. Kimi di luar ekspektasi Pak, mohon Kimi maaf. Pak, oke. Kimi dan Tapi ini kalau misalkan ngomongin masalah Kimi berarti dia ingin bermain early agresif banget karena kita ngomongin masalah Kimi, otomatis dia yang bakal punya damage atau mungkin damage per secondnya untuk menumbangkan turtle dengan cara cepat. Ada Tapi satu. kalau buffingnya juga udah oke banget sih. ada satu. Apa? Sebelum Suns berada di ODG Sports, dia berhasil memenangkan pertandingan di turnamen Mobile Legends juga official Hayabusa Khalid, wow. MIC itu menggunakan Kimi. Kimi. Salah satu hero favoritnya juga. Salah Iya. satu hero favorit. Tapi cocokkah untuk sekarang? Karena ada beberapa jangka waktu yang udah sangat lumayan jauh sih ini untuk sekarang. Itulah alasannya kenapa adanya Khalid yang dipakai sama Rinasmi. Iya. Urusan belakang gue pengen I can show you the world ke arah belakang. Dia mau bener-bener diving dan menangin laning phase-nya karena kita tahu sendiri Khalid ketemu Yuzong. Ini chance untuk menang di Khalidnya masih lebih tinggi. Yap. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Yuzong akan sangat lebih mudah untuk melakukan Furious Dive, meng-cancel pergerakan dari Quicksand Guard. Namun, kalau misalkan ini satu laginya, mage-nya yang tidak memiliki sisi-sisi banget, ini bakal rugi buat Onyx karena mereka butuh sisi power banget sekarang untuk Oke, tambahan. satu hero KB sebut. Oh telat. Wah, telat nongol duluan kan. Iya, baru pengen disebut sama KB. Iya. Well. Pale. Papale ini di late game tuh sakit ya minta ampun. Scaling, dia scaling Iya. satu-satunya untuk mage. Yes. Untuk mage-nya mengerikan banget. Sakitnya minta ampun dan bahkan itu satu kali wombo itu marksman, assassin, fighter damage tanpa ada item defensif itu pun bakal hancur. Aku Onyx Esports. Aku Onyx. Aku Onyx. Fail bisa meng-cancel dengan wind blow, ingat Hurricane Iya. Dance bakal bisa Yes, di-cancel. bener banget. Itu satu poin yang mahal. Itu satu Makanya. poin yang mahal. Kita lihat Kita aja semua bagaimana. Onyx Esports. Semuanya Onyx Esports. 3 untuk Onyx ternyata prediksi kita ya. Karena apa? Karena Valet terakhir Karena kalau gua. fail, benar. Iya. Lo Unpredict karena apa? banget. Karena Apa? apa? Karena apa? Karena pengen ngelihat keunikan dari si apa ya, dari si Kimia ini sendiri. Belum lagi magical damage yang akan dikeluarkan akan nge-burst apa nanti damage-nya. Oke, kalau gua sama KB karena fail mengcounter semua yang ada Ya. dari tim Galvix Aerof. Langsung saja kita masuk ke dalam dropping. Onyx Esports versus Galvix Aerof akan ke sang serigala berhasil mengaung dan menumbangkan sang landak Papulung. Atau kasang landak yang akan menembakkan duri-durinya hingga nancep ke arah sang serigala. Sejauh ini di bagian tengah Clay pun langsung beradu aja ke arah dengan Drian. Lelelele, kenapa itu berdua tadi gedek-gedek seperti itu ya? Yes, benar banget. Tapi Rinasmi bakal coba untuk memukul mundur seorang Boots dengan lihat goloknya. Bahkan Boots karena tahu damage yang terlalu besar dari seorang Rinasmi, dia memilih bakal mundur terlebih dahulu. Skimitar. Hah? Skimitar. Skimitar apa tuh? Itu nama pedangnya Khalid. Pedangnya Khalid. Golok. Buat motong kurma, Golok. buat motong kurma, ingat. Gue ya. bilangnya tetap golok. Dan Mohon. Clay terkena damage cukup besar. Seperempat darah terakhir dan langsung hampir saja ditumbangkan oleh seorang Kiboy di depan sana. Kiboy dengan cowoknya dari cewek memaksakan keadaan dengan Benedetta. Mars masih mencoba untuk menggocek. Sama-sama level 2. Execute dua-dua dimiliki. Tapi ternyata bakal dibawa dipaksa lagi ada Kiboy di arah belakang sana. Foto untuk melihat seorang Kiboy dan memberikan informasi terhadap seorang Mars di arah bottom lane. Iya, hampir aja tadi terkena dengan adanya Phantom Slash yang dikeluarkan. Kiboy pun cukup nakal dan juga masih melihat bagaimana pergerakan dari player Gameplay Aerof. Akankah mereka mau masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports? Alright, dan satu maksimum charge udah level 4 untuk seorang Kiminya dari seorang Sans. Bakal keliring minion terlebih dahulu. Damage dari Dispenser dan juga watak Dispenser mau air panas atau air dingin kali ini sudah memberikan damage di arah mid lane. Seperempat darah terakhir dari Drian langsung Papulung. Mau air panas atau air dingin tapi di bagian bawah kita lihat aja. Jet Kundonya gagal untuk langsung tendang ke arah mas, tapi di bagian atas sana udah ada pertempuran yang langsung terjadi. Di proyek habis-habisan Yuzongnya hilang. Terpenggal tapi masih ada pertukaran 1-1. Well play dari seorang Boots. Dari Rinasmi pun masih bisa ditumbangkan dari Onyx Esports menuju ke arah Turtle, tapi enggak. Karena mereka tahu Kimi sangat dependen banget dengan adanya blue buff. Jadi dia ambil dulu performanya langsung menuju ke arah Turtle buff. Aku malah mempertanyakan kenapa mereka malah ngegeng ke arah EXP lane ya daripada gold lane. Padahal tadi di gold lane sempat kita lihat ada sedikit pertikaian dan mereka sama-sama sekarat. Karena kalkulasinya adalah dia nggak harus ngeluarin banyak waktu untuk ngejar Benedetta. Tapi ternyata di sisi lain flicker dikeluarkan oleh seorang Kiboy
Gak nyampe seperempat, bahkan darahnya harus hilang. Bus menuju ke arah belakang, langsung ada retribution dari seorang botol yang akan cukup baik. Tapi Kimi terjepit, permainan yang cukup baik dan seorang Fredo belum ada follow up dari para pemain dari tim Gambling Saromo. Satu Queen Shadow berhasil ditumbangkan dengan Surikane dan bakal di-cancel dengan One Blow di arah mid lane sana Pak Bolong. Iya benar sekali, hanya sekarang kita lihat ranking Sentrum tadi masih menyelamatkan karena Rinasmi terkena efek dari Phantom sakit sudah hilang lagi. Sementara untuk Gambling Arrow kehilangan total 2 orang. Ini Sans dilihat-lihat kayak ini ya, kayak Lemon di RRQ ya. Kau tumbangkan Sans, ratakan tim kau. Ngamuk teman-teman. Ngamuk teman-temannya. Kayak mindsetnya tuh bener-bener masuk ke Suns semua, all out sampai semua skill dihabisin. Ketika mereka lupa bahwa oke di sini Onyx Esports nggak cuma Suns doang, tapi Iya. lihat ada Kiboy, ada Drian yang punya damage juga sebenarnya. Dan Boots yang dari tadi on point banget, dia datangnya dengan Black Dragon Form. Cewek sih. Cewek juga bisa tiba-tiba dan Boots ini agak sedikit unik, dia pakai Petrify bro. Iya makanya dia ingin mengamankan Furious Dive-nya biar Iya. kena dan Dragon Tail-nya langsung nge-follow up. Jadi CC-nya itu Pak Bulu, kasarnya bakal Apa sih? Apanya? CC. Oh, CC, kartu CC. kredit. Wah. Waduh, bukan. Aduh, yang cakep tapi langsung terjepit dengan satu buah Hurricane dari seorang Boots lagi dan lagi nggak berbuat banyak. Seperti yang ku bilang, kalau misalnya Kiboy-nya nggak agresif, ya gue yang agresif. Tapi kalau Kiboy agresif, dari Fredo bakal menjadi tank cover dan bakal coba menuju ke arah seorang claim. Ada Desperation dan juga rotation yang belum dikeluarkan. Apakah bakal coba dikeluarkan? Oh belum. Sementara itu sakit tidak. damage-nya. Langsung saja duel akan menuju ke arah seorang Fredo. Langsung di follow dengan cukup baik tapi lumayan blow-nya damage yang baik dari seorang Drian. Langsung hilang. Sang panda lucu di mid lane tersungkur ke arah sungai. Tadi lihat gak gimana cara seorang Kiboy dengan Chunpo-nya Iya. menghindari satu rotation. Kabiyama banget sih. Wah, Wah. udahlah Be, jangan berekspektasi kayak begitu lah Be ya. Kita yang sedih ngelihatnya ya. Long, Hah. ini ada tombol surrender gak sih? Kalau KBM bisa begitu maka gak bakal kita lose streak bro. Ada botol, masih coba untuk farming di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka harus berhati-hati. Fredo di guys depan dan ini Turtle Game by Mandiri berhasil menjepit satu. Di cancel begitu saja, diangkat sedikit. Adrian yang masih harus ditumbangi oleh seorang Clay. Botol langsung lari ke arah belakang karena dia butuh darah. Boots gak berhasil mengejar karena botol Fredo Kitty juga harus ditumbangi oleh seorang cewek. Bakal coba dikejar, belum ada stun dari seorang botol Fredo Kitty ditumbangi dengan satu buah sabetan. Tertumbang di arah bottom lane. Iya, tertumbang karena saja untuk battle sendiri belum ada sebuah impact yang dia berikan sepertinya sejauh ini. Sementara itu udah ada serangan tadi langsung lompat ke bagian depan, udah Furious Jab juga. Sementara itu untuk botolnya masih bisa memberikan damage, akan Katon 4 memori langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi ternyata Kiboy untuk ultimate tadi udah keluar ya. Kiboy-nya masih coba untuk mengcover. Bakal coba ada freestyle kali ini tapi nggak ada flicker dan execute dari Rinasmi untungnya sudah kena ke arah seorang Kiboy. Enggak, pertanyaanku ada yang notice nggak tadi sebenarnya Kiboy nendangnya ke arah seorang Mars. Itu aku kaget banget loh. Iya. Karena yang terkena Jukunedo adalah Akai dari Fredo Kitty. Yes, benar. Gila banget. sih decision making dia. Langsung ada satu buah golok yang menumbangkan turtle. Makan siput kita kali ini. Maka emang di gurun ada turtle ya, kita lihat, tapi ternyata tadi kan tadi Khalid yang dapat turtle. Iya. Di gurun, Pak. Biasanya kan ada kobra atau onta. Kaktus. Turtle pernah nggak Bapak ketemu masalahnya? Tapi sebelum ada turtle yang mereka bersama dengan I can show you the world ditungguin sama Kiboy-nya bro. Immune-nya ditungguin. Immune-nya ditungguin sama Kiboy sampai turun landing itu udah selesai take off langsung di The Way of Dragon. Jadi setidaknya at least The Way of Dragon-nya itu nggak sia-sia Gila loh. timing, decision making, dan Wah, team fight ini Kiboy Kiboy. paket lengkap sih. Kiboy Gila, cuy. bukan orang tapi ternyata di sana satu poin diamankan seorang putar berubah jadi naga cita ini dang dedang deng dedang dedeng dedang deng dedang deng dedang deng dedang deng memilih untuk mundur dari seorang Muter-muter doang di atas ya. Dengan kamera drone seperti tadi langsung ngerekam di mana 3 orang player Gambling Arrow ada di bagian bawah dan sekarang ada Burn Force Armor yang dimiliki oleh cewek. Mas, bakal coba gue Shadow-nya menghindari seorang cewek. Cewek masih mau lebih. Lihat, bakal coba dipasang. Clean minion saja dari seorang cewek. Shadow kill bagi damage, tapi ternyata Mars-nya masih bisa bertahan. Satu masih memecah gak ada di sana. Langsung Fredo Kitty menuju ke seorang Keme. Saatnya terjepit di sini di arah river dari tim Onyx Esports. Luar biasa sekali, saling bertukar aja bagaimana poin kill. Sementara itu untuk kita sekarang kita lihat akankah ada teleport yang langsung lompat ke bagian tengah dan jatuh. Seorang pandanya karena sudah permainan bagus dari Kiboy menukar
1 poin untuk tim Genflix Aeroworld. Gak peduli apapun yang terjadi dengan emblem support Delas ditumbangin cukup lembek Pak Pulung. Tertendang sudah bagaimana lemak dari Akai tersebut, sementara di bagian orange buff berhasil didapatkan oleh Final botolnya. flow ke arah belakang bersama dengan Aleto dan lihat Clay-nya menjadi pilihan utama dari Clay. Langsung ada Second masih bisa bertahan, tapi ternyata Kiboy di sini menuju ke arah seorang botol dan bahkan bootsnya menghisap darah dari seorang botol. Clay-nya hanya coba untuk bertahan, berpasrah diri dengan semua komen yang dimiliki. Saya dibalikan kanan, gak jadi Monte kali ini. Hampir aja tadi Clay, begitu damage-nya dari seorang Luyi ini bahaya banget loh. Udah sering kita ngelihat bagaimana dari momen-momen Luyi itu menjadi bocah monster memberikan damage yang begitu menyakitkan. Tapi untuk sekarang turtle-nya bye-bye. Ada Kang Potong Korma, datang lagi Nori Nasmi dengan Khalid-nya. Langsung ada buntut dari seorang boots di sana, retribution belum didapatkan. Langsung ke arah Mars, mencoba untuk mendapatkan dan berhasil dengan shuriken-nya. Gak berhasil ditabrak dengan hantaman benda tumbul dari seorang boots, dan boots hanya coba keliling dengan dading dirang ding dirang. Ngambil pasif doang. Iya, ngambil pasif doang. Naga lawan Panda ya, tapi di bagian para korbannya kita lihat udah ada serangan tadi yang dilakukan oleh cewek sedikit lagi SP3. Sisa hanya saja untuk Rinasmi yang masih bisa bertahan dengan ada Quicksand Guard-nya. Ini mereka udah harus mulai mengkawal seorang Sansi. Sansnya tadi agak cukup bebas lah, ada celah banyak banget lah untuk didapetin sama Fredo. Dan Drian ini agak harus berada jauh di belakang Sans. Karena kalau nggak ada Drian, ini kejepitan dari Fredo Kitty ke arah seorang Sans itu bakal menghilangkan dia. Ingat, 2 poin sudah diamankan. Final blow ke arah belakang. Rinasi masih coba untuk bertahan. Tapi ada Kiboy. Siapa yang mau coba diambil? Apakah Fredo Kitty bakal menjadi pilihan? Kali 2 yang terakhir dan masih ada 1 bawah Weekend Days. Dipaksa untuk keluar. Membuat para pemain dari tim Onyx tahu. Udah gak ada Weekend Days. Bakal coba dipaksakan. Menuju ke arah seorang Fredo. Mengcover saja dari seorang cewek dengan Days-nya. Kiri kanan depan belakang. Karena Pak Memory pun tadi udah dikeluarkan di awal-awal tapi belum berhasil juga untuk mendapatkan ke arah beberapa player dari Onyx Esports. Sementara di bottom lane-nya Mars berhasil mendapatkan 1 outer turret, tapi ternyata ada ikan pauce ya. Yes. Itu dia. Dan tapi cewek bakal coba 1 buah Shadow Kill menuju seorang cewek. Coba di cover yang baik. Final blow. Tapi ternyata Mars damage-nya masih terlalu besar. Langsung ada cica-cica di ding ke arah mid lane dan sudah harus turun sebelum nyampe ke mid lane. Gibbon dipaksakan dengan Clay. Lagi-lagi water dispensernya Pak Pulung. Dikejar habis-habisan oleh 3 orang sekaligus tadi di bottom lane. Hampir aja ngebuka space di mid lane-nya untuk segera diambil oleh Onyx Esports. Dan di bagian bawah sana untuk Hayabusanya berhasil mendapatkan inner turret. Pertempuran masih terus terjadi untuk sekarang. Kiboynya bakal coba ditumbangin. Damage yang cukup besar dari Nasmi. Bahkan Clay udah punya glowing wand bersama dengan Bloodlust Sex untuk seorang Nasmi. Sans bakal coba mundur. Fredo Kitty udah punya 1 buah Hurricane Dance. Lihat semua mati dan Sans ditumbangin tanpa ada cover. Final blow dari keluarga tapi ternyata sedikit terlambat. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Fredo bersama dengan seorang Master top lane. Cewek memaksakan keadaan. Masih coba untuk bertahan. Menuju ke arah belakang. For a night dan ternyata Tonopot Memory gak bisa membuat memorinya hilang ke arah belakang. Itu ada teleport yang langsung dilakukan? Enggak lah ya, enggak mungkin langsung ke sana juga. Sementara itu untuk lore-nya udah langsung dicolek-colek, sepertinya Genflix akan mendapatkan lore ini tanpa adanya gangguan yang berarti. Karena untuk di ujung sana ada Khalid dan juga Lui yang udah nge-zoning out bagaimana player dari Onyx Esports. Retribusi diamankan oleh seorang Lord diamankan, tapi ternyata di sana Genflix-nya diamankan 1 orang. Ditaruh 2 yang terakhir didapatkan oleh seorang cewek. Di trade dengan baik, botol langsung dihilangkan sama basa-basi mereka dapat lord, tapi mereka kehilangan mid laner-nya. Fredo pun harus coba dipaksakan, harus ditumbangkan sampai ada 1 orang tersisa. Walaupun dapetin Bapak Lord, tapi dari tim Onyx menumbangkan 4 playernya. What a mind blown from Onyx Esports. 4 orang tumbang sekaligus. What? Ini sebuah cegatan yang dilakukan karena mereka tadi hanya terfokus di bagian atas untuk nge-zoning out. Sementara di bagian bawah terlepas Benedetta-nya, nggak ada yang ngejagain, bisa ngemotong jalur rotasi. Selesai sudah yang dilakukan oleh Genflix Aerowolf tadi Pak. Udah gue bilang sama KB, nggak percaya sih lo. Sunset tadi tumbangin kan di atas. Langsung rata 4 kan. Ngamuk Pak temannya Pak. Ngamuk be, langsung ngamuk be, lagi dan lagi be. Dan kenapa kayak dari tadi tuh kayak Alecto final blow-nya on point banget. Kiboy-nya juga Jutkunedu kena 2. Tiba-tiba dang dari boots-nya Black Dragon form hantaman benda tumpulnya on point. Dan ini Petrify sama Furious Dive-nya tuh selalu kena gitu loh. Nih, dang. Petrify kan.
Furious Dive dulu, dia petrify, gak bisa gerak, datang Electro Final Blow. Udah tuh 4 orang di dalam outer turret di mid lane loh. Tapi langsung Boots lagi menuju ke arah Wah. seorang Clay. Tapi Sastia terjepit masih bisa bertahan. Jet Kundo berhasil meng-cancel dari Navinya harus melakukan quick side gun. Di sini udah banyak para pemain dari tim. Gambling Saroven ditumbangkan. Satu sudah hilang. Bahkan coba dipasangkan Boots di garis depan. Lihat menantu pada yang bisa dimiliki dan cewek. Juga mengkawal seorang San. 2 player penggawa sisi samping dari tim. Gambling Smart. Shadow kill ke arah belakang. Cewek yang terkena. Gak ada tadi sana jatuh didapatkan. Bahkan Boots harus mundur terlebih dahulu. Gantian kali ini Sasha mengawal seorang Boots. Para pemain dari tim Odi kehilangan 3 playernya. Genflix Arrow mengaung. Waduh, mereka sepertinya lupa akan adanya Mars di posisi yang berbeda ya. Mereka melakukan fight, tapi di saat mereka balik, langsung aja dicegat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja Kimia pun menjadi korban dan fail jarang ataupun gagal mendapatkan ke arah purple buff-nya. Udah Kimi jadi korban, purple buff-nya jadi korban. Kimi tanpa purple buff sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma energinya boros banget Pak Pulu. Iya Pak, untuk energy transformation-nya ya di bagian atas juga Keyboy masih ingin mendapatkan ke arah Mars, tapi Mars memiliki mobilitas yang sangat tinggi dengan quad shadow-nya. Keyboy untuk game kali ini agak kurang untuk membuat momentum. Masih belum keluar momentumnya. Bahkan Fredo yang tadinya di game 1 benar-benar digagalin mulu momentum oleh seorang Keyboy, dibalikan. Fredo yang selalu mendapatkan stun dengan cukup baik. Positioning dari Fredo, timingnya selalu dapetin on point banget karena bahkan 045 Pak Pulung. Iya, karena tadi juga untuk si Keyboy sendiri lebih kalau gua ngelihatnya ya lebih ke arah nge-counter momennya, Pak. Di saat tadi ada Fredo yang mendapatkan momennya, melakukan sepotor-sepotor, disitulah dia baru bisa mendapatkan ke arah momen dia sendiri. Dengan adanya entah itu Jet Kundo yang dia lakukan ataupun Way of Dragon yang dia lakukan, hanya membalas keadaan-keadaan yang diberikan oleh Genflix Arrowwolf itu sendiri. Ini terkadang sebenarnya kalau misalnya menggunakan Yuzong nih, kalau gue lihat dari tadi si Boots ya, orang kan suka paksanya pakai Furious Drive ya. Tapi kalau gue ke Soul Grip ya sih, Be. Jadi grip buat majunya gitu. Iya, jadi kalau misalnya lihat ya tadi pas di Dragon Tail, dia udah Soul Grip dulu, dia Dragon Tail baru. Tapi emang bisa rata-rata gitu. Dragon Tail itu yang bagian terakhir ya. Iya, pas buat dihajar. ngebuka pasifnya karena dia damage yang paling sakit juga kan untuk multiple damage-nya. Dan pasti kelok ke dekat orang itu, ngerti nggak? Pasti kena, karena kan dengan pasif dari Soul Grip-nya itu nempel. Iya. Shadow Mask. Retribution diaman ke Sas, tapi dari belakang Fredo Kitty gak berhasil mendapatkan 1 buah poin tamat dari seorang Sas. Fredo harus ditumbangin untuk yang mencari immortality. Para pemain dari tim Ori bakal jauh ngejar ding menuju ke arah serang botol. Botol menjadi pilihan. Boots bersama dengan cewek seperti yang udah gue bilang. Boots dengan cewek sinergi yang cukup baik dan Sas harus ditumbangin dengan centok kill. Gak ada yang mengcover Sas sama sekali di arah belakang. Meanwhile, Boots mencoba untuk menukar para pemain dari tim Ori Kisport yang sudah tumbang memberikan space, tapi ternyata Boots tershutdown. Gak bisa berbuat banyak. Gak ada yang nge-cover Sas sama sekali dari arah belakang. What happened? Ayah naon tim Onyx Esports. Lagi dan lagi udah beberapa kali loh dari tadi Onyx memberikan ataupun membuka sebuah kesalahan yang bisa dimanfaatkan terus-menerus oleh Genflix Arrowwolf. Marsnya selalu dilupakan, sosok Hayabusa benar-benar bisa memainkan posisinya. Ngeflanknya bagus banget ya. Bagus Pak. Di saat orang sendirian baru dia berhasil masuk. Yes, bener banget. Ngeflanknya tuh dia ke belakang terus sampai dia bener-bener motong jungle ya Profesor. Dia nggak peduli apapun terjadi, dia ke arah seorang Sas. Kalau tadi pertanyaannya apakah nggak ada yang nge-cover Sun, sebenarnya ada. Tadi Kibo sempat Way of Dragon, tapi ketika Way of Dragonnya udah habis, nah itu baru emang bener-bener nggak ada yang cover lagi. Oke, Retribution mau coba didapatkan oleh seorang botol dengan cukup baik. Windblow-nya cukup besar, damage-nya dibalikan keadaannya. Drian lagi-lagi dari belakang. Cewek menghilangkan 1, immortality-nya masih bisa dipaksa dan ternyata dispresa dengan rotation. Lagi dan lagi menjadi pilihan dari seorang Claire ditumbangkan, tapi Keyboy terperangkap oleh rayuan maut dari seorang Clay. Salah jalan yang dipilih oleh Keyboy, dia masuk lagi ke dalam lingkaran yang udah diciptakan oleh Luyi. 2 orang menghilang dari Onyx Esports. Yes, lingkaran yang benar-benar hanya keinjek sekali bahkan Buset, bisa Pak. numbangin seorang Keyboy. Item dari Sars juga udah ke arah glowing on terlebih dahulu, kayaknya nggak bakal kuat untuk ngegendong goldnya ke arah Holy Crystal. Dari tim Genflix juga botolnya udah sustain banget harusnya. Dia udah punya Athena, dia udah punya immortality. Buffalo Trollop sudah menuju ke arah mid lane. Ini bitternya berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan bootsnya tereja-meja. Masih ada sebuah naga. Black Dragon Form. Dang. Harus mundur kali ini dari seorang Woods. Di arah top lane hanya dapetin inhibitor saja Pak. Yang main gendangnya siapa Ji?
Yang main gendangnya siapa? Kan ceritanya barongsai maksud gue. Tapi tahu kan kalau barongsai lewat ada musiknya kan? Deng deng deng. Tes-tesnya mana? Boleh. Nanti kalau gue kayak gitu lo tes ya. Gue tes-tesnya Coba ya. Oke, coba kita lihat mencoba untuk mendefensi di arah bottom lane karena masih ada super minion Pabulung. Tapi Mars lagi-lagi menjadi objektif gaming. Belum ada shadow kill yang dikeluarkan. Satu buah inhibitor turret masih bisa diamankan sama Mars. Fredo Kitty langsung ke arah belakang ternyata tak menjadi pilihan. Masih bisa di-cover dan ini bakal menjadi blunder untuk tim Onyx kalau mereka ditumbangkan begitu saja. Betul sekali. Onyx sudah kehilangan satu playernya. Bu juga ambil di takedown. Killing spree didapatkan. Gak ada Kiboy. Hanya 3 player saja dari tim Onyx Esports yang tersisa. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. 3 versus 3 sekarang antara Gameplay dan juga untuk Onyx Esports sendiri. Wave minion pun sudah habis hanya saja untuk di top lane sana. Akan ada satu wave yang akan nabrak sementara di bagian mid sebentar lagi juga akan nabrak. Yes, benar banget Pak Pulu, jangan lupa tes-tesnya ya. Karena sepertinya ketika ada super minion di arah top lane dan di mid lane yang ini bakal coba masuk ke arah base. Benar Bapak. Dia bakal coba untuk ngebuka Blade Dagger formnya. Tapi kalau Gameflix-nya sabar, Gameflix-nya nggak mau maksain apa yang mereka punya. Ini bakal tidak ada team fight untuk beberapa menit ke depan. Sabar sih jatuhnya nih. Lebih karena Mereka sabar. pun masih menunggu bagaimana kehadiran dari rekan-rekannya. Inisiasi yang dilakukan oleh Fredo tadi membuat kocar-kacir area pertahanan dari Onyx Esports. Di babak utama ataupun di game yang pertama, Gameplay Wolf gundul sampai ke inhibitor turretnya. Tapi di game yang kedua mereka membalaskan keadaan. Onyx juga udah gundul. Harus mereka bersikap harus lebih baik lagi bagaimana menjaga ke arah Kiminya. Karena tadi bisa dibilang sampai 3 kali kesalahan yang sama dilakukan kembali gitu loh. Sebenarnya lebih ke arah Fredonya yang bandel banget. Seperti yang udah gue bilang, ketika Kibonya nggak agresif, gue yang agresif. Lu agresif, gue nggak agresif. Kibonya bakal coba dimakan, langsung ada satu buah main boy masih bisa diamankan. Bus memilih untuk mundur. Lihat akan mob dan hanya ada Kiboy di depan sana. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ntar gue bagian gitar habis itu ya. Gue pusing ngebeatnya cari di mana cus-cusnya ya. Oke lah kalau begitu di bagian mid juga nih Clay-nya tersisa sendirian aja tapi ternyata itu hanya ngebait aja. Mundur lagi pemain dari Onyx Esports. Wow. Wah ini cewek juga udah punya Oracle. Pastinya akan ada regen SP yang cukup tinggi yang dimiliki. Ada Holy Crystal yang dimiliki oleh Suns. Akhirnya finally hanya saja wave minion di bagian mid udah mulai masuk di bagian bawah dan juga atas. Akan berjalan bersamaan untuk bisa menabrak ke arah Onyx Esports. Harusnya ini udah mulai agresif dari Onyx Esports sih. Mereka yang jadi kemakan tempo dari tim Gameflix Aerowolf. Aerowolf benar-benar makan tempo tim Onyx yang membuat Suns pun gak berdaya. Ini harusnya kalau menurut gua jadi Kiboy udah do or die, Be. Do or die aja. Tendang siapapun. Fox. At least kita dapetin Hurricane Dance kalau dapetin Fredo. Hurricane Dance keluar, ya udah. Suns aman. Kita kit lah, iya saat aman sabar mundur lagi. Tinggal kan mikirin momentum untuk seorang Marsnya. Iya, Marsnya loh dari tadi yang malah sering mendapatkan. Tapi untuk Lordnya udah mulai dicolek-colek aja hanya menyisakan sekitar 20.000 HP aja. Udah ada maksimum charge ditabrakan langsung. Sementara itu udah mulai mendekat. Nah ini Didang menuju ke arah turret di arah top lane. Tapi ternyata Lordnya hanya pancingan. Dipukul mundur The Wild Dragon menuju yang baik dengan seorang battle. Dipasangkan seorang bus masih bisa bertahan. 1 versus 1. Bahkan Sasha dipaksa di arah belakang. Oh my god, Sasha masih bisa bertahan. Tapi di sini Mars lagi dan lagi menjadi pencuri dari Onyx Esports. Fredo Kitty mencoba untuk mengcover. Sergeant kedua berhasil mengamankan seorang Hurricane Dance tapi memilih untuk belakang dan seorang bus dan seorang patah memory. Menumbangkan seorang Boots-nya. Boots harus tumbang. Botolnya juga immortality-nya sudah harus pecah. Duel sangat cukup baik. Cewek lagi-lagi menyelamatkan dirinya. Tapi dengan final blow, cewek 1 versus 3 di arah mid lane 40. Iya benar sekali, masih ada 2 orang tapi ternyata satu sabetannya sakit banget dibalaskan lagi kah. Sedikit lagi SP ini keluar dari Rasmi tapi masih ada quick send guard hanya saja Akainya dengan lemak-lemak yang begitu banyak dilompatin nih. Pernah 50. Satu bos shadow kill. Witan Trejon berhasil menyelamatkan seorang Drian. Masih ada satu buah Hurricane dari Fredo Kitty catat. 1 versus everybody. Akankah cewek bisa menangkan? Tapi ternyata masih ada final blow. Gak bisa bertahan dengan cukup lama. Onyx Esports harus kehilangan poin di game yang kedua. 1 sama skor sementara Gameplay dan juga Onyx. Wow. Again and again, Mars menciptakan satu momen di mana tadi udah ada diversion yang dilakukan oleh Luyi mendadak pindah ke belakang tapi tetap Mars lah yang bisa dibilang Sun Slayer ya.